Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui pembelajaran online kepada anak-anakku kelas 3A dan 3B, masih bersama Pak Sinal. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang akidah lak, yaitu hidup rukun, tolong menolong, dan adab terhadap saudara. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini supaya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu hidup rukun. Hidup rukun adalah yaitu damai, yaitu tidak bertengkar atau tidak berkelahi. Kita sebagai manusia itu harus hidup rukun sesama teman, sesama teman sebaya, untuk selalu membiasakan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri yang orang yang senang hidup rukun yaitu adalah tidak membeda-bedakan teman. Jadi sesama teman tidak boleh membeda-bedakan, saya mau temannya sama yang ini aja lah. Itu nggak boleh, harus berteman dengan siapapun. Kemudian senang membantu orang lain. Ketika teman kamu sedang kesusahan, maka kamu harus membantunya. Kemudian ini ciri-ciri rukun tadi, saling menyayangi sesama teman. Nah, saling menyayangi, tidak boleh saling membenci ataupun mengejek. Kemudian yang kedua yaitu saling menghormati. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Ini adalah ciri-ciri rukun. Rukun artinya damai. Ini ciri-cirinya. Saling menyayangi, saling menghormati, ataupun menghargai pendapat orang lain. Apa hikmah dari rukun ini? Yaitu kehidupan kita menjadi lebih harmonis, lebih tentram, lebih aman, dan mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Maka dari itu teman-teman, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup rukun terhadap sesama manusia, sesama teman. Lanjut ke yang kedua, ini contoh hidup rukun. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak suku, berbagai suku, tetapi saling bahu-membahu, saling menyatu karena hidupnya rukun. Apabila tidak rukun, maka apa yang terjadi? Bangsa ini akan menjadi pecah. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Atau bahasa Inggrisnya, united we stand, divided we fall. Nah, itu bersatu kita teguh, bercerai maka berantakan. Ini adalah contoh suku-suku yang ada di Indonesia itu saling bersatu, hidup rukun. Lanjut. Sekarang tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, tolong menolong ini sangat dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya tadi. Tolong menolonglah kamu dalam hal
kebaikan dan takwa, tetapi jangan tolong-menolong dalam hal yang berbuat dosa atau buruk ataupun dalam permusuhan. Nih, dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika teman-teman mau ditolong oleh Allah, maka teman-teman harus menolong sesama saudaranya atau sesama teman. Contoh tadi, ketika ada teman yang susah, maka kita tolong, maka Allah akan menolong kita. Jadi selama kita menolong sesama saudara, maka Allah akan selalu menolong kita, saling tolong menolong. Kemudian manfaat tolong menolong yang pertama yaitu disayang Allah dan Rasulnya. Nah, Allah akan sayang kepada kita yang tolong menolong. Rasul juga akan senang pada kita jika kita bersikap tolong menolong antar sesama manusia. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, disenangi teman. Nah, ini kalau kita tolong menolong, maka teman-teman kita akan senang kepada kita, bukannya membenci, tapi senang karena sikap kita senang tolong menolong. Nih, contoh ini ada anak yang jatuh, kemudian ini ada dua anak yang menolong. Ini adalah contoh sikap tolong menolong. Ini manfaatnya, beberapa manfaat dari tolong menolong. Lanjut, adab terhadap saudara. Yang pertama adalah salam ketika bertemu. Nah, teman-teman ketika bertemu dengan guru, orang tua, ataupun teman-teman, ataupun temannya sendiri, maka harus mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian yang menjawab waalaikumsalam. Nah, ketika bertemu itu adabnya adalah mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Yang kedua, memenuhi undangan. Nah, ketika diundang oleh tetangga ataupun teman, maka adab kita adalah memenuhi undangan tersebut. Tidak boleh tidak hadir, menghormati yang mengundang. Ketika kita diundang, maka harus memenuhi undangan, ya. Kalau tidak ada halangan. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Nah, saling menasehati, mengajak kebaikan, menasehati tentang kebaikan. Yang keempat, mendoakan saat bersin. Ketika teman kamu ada yang bersin, maka didoakan, yarhamukallah. Ketika teman-teman ada yang bersin hajim, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan yaitu yarhamukallah. Yang kelima, menjenguk ketika ada orang sakit. Nah, ketika ada teman kamu yang sedang sakit, maka adab kita terhadap saudara sama muslim yaitu menjenguknya. Yang terakhir, mengiringi jenazah. Ketika ada orang yang meninggal, maka adab kita terhadap saudara yaitu mengiringi sambil mendoakan. Itulah keenam adab terhadap saudara, yaitu mengucapkan salam, memenuhi undangan, saling menasihati, mendoakan saat bersin, menjenguk orang sakit, dan mengiringi jenazah. Ini gambarnya tadi, mengucapkan salam, memenuhi undangan, ini saling menasehati, ya. Ini mendoakan ketika bersin, ini menjenguk orang sakit, dan yang terakhir mengiringi jenazah. Itulah adab terhadap sesama muslim. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.